Yesus Kristus berdoa. Amin. Baik, saya mendasari pembekalan Asyir pada petang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara silakan membuka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama. Satu Petrus pasal yang kedua, maafkan ya, pasal kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Baik, kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Sudah menemukan? Baik, kita baca ya, 1, 2. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah saudara membaca firman Tuhan, dan biar firman Tuhan ini terus memotivasi hidup kita di dalam melayani. Saudara dan saya adalah orang yang dulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Dulu saudara dan saya bukan orang yang dikasihi, tapi sekarang dikasihani oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan di sini, kamulah bangsa yang terpilih. Saudara harus yakin, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara, apa pemahaman imamat? Kamulah imamat yang rajani, kerajaan imam-imam. Apa pemahaman kerajaan imam-imam, saudara? Ini adalah pemahaman tentang imamat orang percaya. Pemahaman iman orang percaya itu yang melayani di gereja ini bukan hanya satu orang atau dua orang dengan majelis, tidak, tapi seluruh umat disebut sebagai imam. Kalau konteks keluarga, suami sebagai imam, imamat orang percaya, suami melayani keluarga. Dalam konteks berkeluarga, suami adalah kepala keluarga imamnya. Dalam konteks di gereja ini, saudara, adalah imam. Imam itu tugasnya melayani, mendoakan, memberkati, menaikkan doa syafaat, melayani di rumah Tuhan. Nah, saudara sekalian, saudara perhatikan, di mana setiap warga gereja mempunyai tugas panggilan untuk mengambil bagian dalam pelayanan jemaat. Jadi tidak ada satu orang pun yang jadi pelayan itu siapa toh? Oh, satu orang, pendetanya, yang khotbahnya pendetanya, nanti yang warta pendetanya, yang kolektor pendeta, yang nyambut pendetanya. Itu salah, saudara sekalian. Tidak sedemikian mestinya gitu ya. Jadi pelayanan ibadah itu bukan monopoli pendeta atau penatua. Saudara perhatikan di sini yang di atas mimbar pendeta, ada singernya, kemudian ada penatua atau majelisnya. Tidak melulu mereka yang melayani, saudara sekalian, tetapi semakin banyak warga gereja mengambil pelayanan di dalam sebuah ibadah, itu semakin baik. Semakin baik. Coba saudara ingat, pertama kali saudara datang disambut oleh siapa? Asyir. Coba saudara pertama kali ingat-ingat, bagaimana kesan saudara datang pertama kali disambut oleh Asyir? Masih ingat Asyirnya pakai baju apa? Pakaian khas hitam putih itu ya. Kemudian saudara masih ingat yang menyambut saudara itu senyum, cemberut, atau buang muka? Masih ingat? Atau saudara rata-rata melayani sebagai Asyir? Saudara pernah enggak pertama kali melayani sebagai Asyir, kira-kira apa bentuk pelayanan saudara kepada orang yang datang?
Masih ingat berpakaian apa pertama kali? Hitam putih juga, putih hitam gitu ya. Sepertinya ini jadi pakaian khusus di sini. Hah? Dulu pakai stola, iya masih ingat. Ada kesannya gitu kan? Nah, saudara, jadi saudara melihat, jadi pemahaman ayat yang kita baca tadi, kamulah imamat kamulah imamat yang rajani, kamulah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan itu bukan pendeta, bukan hanya sebatas penatua, sehingga tapi semuanya saudara. Nah, terkhusus kita bicara tentang asyir. Jadi semakin banyak yang melayani itu semakin baik. Nah, ini memperlihatkan sebuah jemaat yang sehat dan demokratis. Ya, kalau saudara ingin melihat sebuah persekutuan, sebuah jemaat, berapa orang yang melayani? Coba saudara perhatikan. Semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang ikut melayani, semakin sehat, semakin demokratis. Nah, itulah bentuk satu kesatuan sebagai tubuh Kristus semakin terlihat dan dirasakan. Nah, itu di dalam konteks ayat ini. Jadi saudara tahu, saya melayani. Di mana ayatnya mengatakan asyir itu melayani di dalam ibadah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kerajaan imam. Imam itu melayani. Kalau saudara terlatih melayani di gereja, di rumah juga kita melayani satu dengan yang lain. Nah, itu dasar yang pertama, dasar firman-Nya. Dasar yang kedua, saudara. Yang kedua, saudara perhatikan di dalam kitab Malayaki. Kitab Malayaki pasal yang ketiga. Kitab Malayaki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sudah? Ya, PowerPoint-nya bisa dimajukan. Terus. Ya. Ayat 3 dan ayat 4. Sama-sama kita membaca. 1, Malayaki, ketemu? Kalau udah ketemu katakan amin. Nah, banyak yang berarti udah dapat. Sama-sama baca ya. 1, 2. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Saudara, ayat ini ingin berbicara apa? Saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini ingin berbicara tentang Tuhan akan mentahirkan orang Lewi. Tuhan mentahirkan dan menyucikan. Siapa toh orang Lewi? Orang Lewi itu adalah salah satu suku. Mereka tidak punya areal tanah. Mereka dikhususkan khusus melayani di bait Allah. Jadi mereka tidak dibagi tanah kayak seperti suku Ruben dan Naftali yang lain, tidak. Itu salah satu suku bangsa Israel, sebut suku Lewi. Suku Lewi itu adalah orang-orang yang melayani di rumah Tuhan secara khusus. Nah, ayat ini berbicara apa? Tuhan mengatakan dia akan mentahirkan. Mentahirkan itu apa artinya, saudara? Mentahirkan itu berarti seseorang itu sakit, terluka gitu ya, mungkin kena sobekan. Terus dalam proses penyembuhannya itu kan masih ada kulit matinya hilang, mulai muncul kulit yang baru. Tetapi yang tahir itu tidak meninggalkan bekas. Nah, itu artinya tahir. Gitu ya. Kalau kita terluka mungkin ada sesuatu yang
yang masih meninggalkan bekas. Jadi yang tahir itu betul-betul tidak meninggalkan bekas. Nah, itu cara Tuhannya ya. Tuhan akan mentahirkan orang Lewi dan menyucikan. Loh, kenapa mereka ini perlu ditahirkan? Karena mereka tidak dalam kondisi pas, dalam kondisi siap melayani Tuhan. Jadi harus ditahirkan, harus disucikan. Nah, dalam konteks masa kini saudara sekalian, orang-orang Lewi itu dapat diartikan sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam ibadah. Dalam konteks kita, itu hamba Tuhan, juga majelis, termasuk asyir dan kolektan. Dan Tuhan ingin menyucikan mereka. Nanti kita akan berdoa bersama untuk hal seperti itu. Sebelum seseorang melayani Tuhan, kita harus minta Tuhan mentahirkan, karena kita orang-orang berdosa. Ya toh? Sebelum kita melayani raja di atas segala raja, kita minta Tuhan mengkuduskan, menyucikan orang tersebut. Nah, siapa yang akan dikuduskan dalam konteks kitalah? Untuk apa sekarang? Supaya mereka, yaitu kita para pelayan-pelayan, asyir, majelis, kolektan, menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban, dalam pengertian memberikan suatu bentuk pelayanan ibadah yang benar, berkualitas kepada Tuhan. Ibadah yang benar dan berkualitas. Yang benar itu bukan menurut kita, tapi menurut Alkitab. Jadi Tuhan itu mau ditemui oleh umat. Tuhan ngomong, yuk jangan kacau balau, ada aturan mainnya. Ketemu sama Tuhan ada aturan mainnya. Saudara masih ingat bangsa Israel kalau ketemu sama Tuhan? Betul saudara? Itu serius sekali, sampai mereka ngomong, aku tidak mau ketemu sama Tuhan. Kalau ketemu sama Tuhan mati kita, saudara. Tuhan itu mulia dan sangat suci sekali. Sehingga Musa yang naik ke gunung Sinai, betul? Begitu ketemu 40 hari 40 malam baru dia turun. Begitu dia turun mukanya bercahaya luar biasa. Orang yang ketemu Tuhan itu saudara mati secara kedagingannya, juga secara keseluruhannya. Karena Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Nah, sedemikian bagaimana kita harus mempersiapkan diri datang, apalagi yang melayani Dia. Nah, seperti itulah saudara sekalian. Supaya apa? Ketika ibadah ini kita diselenggarakan dengan asyir yang ada, supaya pelayanan itu ibadah yang benar dan berkualitas. Karena Rasul Paulus mengatakan, hendaklah karunia-karunia itu dipakai, termasuk karunia bahasa roh dan sebagainya, itu untuk ketertiban dan keteraturan. Tertib dan teratur, itu kata kuncinya. Nah, sedemikian juga kita sebagai pelayan asyir. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk melakukan dan memberikan pelayanan ibadah yang berkualitas. Berkualitas dalam pengertian baik secara estetika. Estetika itu berbicara tentang keindahan. Sebuah musik kalau mainnya itu tidak karu-karuan, akordnya, main yang nyanyi juga fals, hilang keindahannya. Gitu ya. Kemudian bukan hanya sekedar itu, tapi sesuai dengan esensi. Esensi itu berbicara tentang kebenaran ibadah kita. Ibadah kita ini dikemas sedemikian rupa, ada foto, kemudian ada pengakuan dosa, ada salam-salamnya, kemudian juga ada berita anugerah, sampai selesainya itu bersaut-sautan. Ya toh, dari mimbar itu menandakan Tuhan menyapa saudara, kemudian umat merespon, dan sampai terakhir ketika nyanyian pengutusan dari atas mimbar, Tuhan menyatakan firman-Nya, jemaat pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Ya toh, setelah itu kita nyanyi doksologi, terpujilah Allah Tritunggal. Jadi saut menyaut. Nah, itu supaya tertib kembali. Jadi sekalian, maka persembahan pelayanan orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem, yaitu kita dalam konteks sebagai pelayan, itu akan pelayanan kita itu menjadi menyenangkan Tuhan. Nah, ini orang-orang sering salah kaprah. Pelayanan kalau seenaknya sendiri, menurut aturan sendiri, kacau balau jadinya. Saudara melayani tujuannya untuk apa?
Oh, ada orang ngomong, saya akan menunjukkan siapa saya. Tidak, saudara. Pelayanan itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Itu tujuannya. Jadi saudara sekalian, saudara perhatikan di ayat ini berbicara para pelayan-pelayan Tuhan dikuduskan, disucikan, supaya mereka boleh melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, sehingga saudara sekalian, dari keseluruhan bentuk ibadah yang kita lakukan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana pelayanan seorang asyir itu melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada sore hari ini saudara sekalian, kita akan bahas peran tentang asyir. Sebenarnya siapa toh asyir itu, siapa toh seorang kolektan itu. Nah, keduanya saudara sekalian itu merupakan kedua, yaitu asyir dan kolektan itu merupakan dua unsur penting di dalam ibadah. Oleh sebab itu sekalian, ketika saudara datang, pertama kali disapa oleh seorang asyir, gitu ya. Nah, bisa jadi saudara sekalian memang peran asyir, peran kolektan itu diambil alih oleh seorang penatua, tapi penatua tidak boleh borongan, harus bagi-bagi. Nah, suatu saat mungkin Aki akan baca Mazmur pun juga diberikan kesempatan kepada umat. Nah, tinggal kesepakatannya nanti, gitu ya. Semakin banyak umat yang terlibat, itu adalah menunjukkan gereja itu semakin sehat. Semakin melibatkan banyak warga di dalam ibadah, itu semakin menunjukkan gereja itu sehat dan demokratis. Dan semakin kita yang terlibat asyir, semakin terlibat dengan baik, semakin kolektan melayani dengan baik, itu memberi satu kontribusi pelayanan di dalam persekutuan kita semakin baik. Nah, saudara, saya coba ingin mengajak saudara untuk melihat yang lebih dalam. Apa toh fungsinya asyir itu? Ada satu ungkapan mengatakan seperti ini: ibadah yang berkualitas itu dimulai dari pintu masuk gereja. Sebuah ibadah itu berkualitas itu dimulai dari pintu masuk gereja. Nah, kira-kira dari ungkapan ini apa yang ingin dikatakan? Ingin diungkapkan bahwa betapa pentingnya seorang asyir, penyambut, memiliki sikap yang ramah, yang bersahabat, menyambut umat, simpatisan yang datang beribadah. Betul? Next. Nah, dibikin juga sekalian penyambutan terhadap anggota dan simpatisan itu bisa dilakukan oleh penatua, dan juga bisa dilakukan oleh jemaat, dan bisa dilakukan oleh kedua-duanya, gitu ya. Namun saudara sekalian, kalau saudara perhatikan, istilah asyir itu kita kenal umumnya itu sebagai penyambut tamu, betul? Yang biasanya kita kenal. Namun saudara sekalian, penyambut tamu dalam konteks beribadah. Tapi istilah ini mengindikasi bahwa warga gereja yang datang untuk beribadah kita lihat sebagai yang bukan bagian yang utuh dari persekutuan kita. Itu kita nyambut tamu. Jadi saya tuan rumah, dia tamu. Padahal yang saya sambut itu siapa? Saudara saya. Jadi tepat tidak kita menggunakan istilah asyir itu dalam pengertian penyambut tamu? Kurang tepat, gitu ya. Yang kita sambut itu siapa? Itu saudara saya. Bukan hanya sekedar simpatisan orang yang saya tidak kenal, orang yang saya senyumi, orang yang saya sapa, gitu kan. Nah, lebih tepat istilahnya adalah penyambut jemaat. Jadi saudara harus tahu, asyir itu siapa? Penyambut jemaat. Itu lebih tepat. Nah, lebih dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, sehingga lebih memperlihatkan kedekatan hubungan antara penyambut dengan yang disambut. Penyambut jemaat. Saudara siapa? Saya jemaat. Yang disambut siapa? Jemaat. Jadi saya adalah sebagai penyambut jemaat. Saya ditebus oleh Tuhan. Yang datang itu siapa? Ditebus oleh Tuhan. Siapa saudara? Saya penyambut jemaat. Nah, oleh sebab itu sekarang kita masuk di dalam lagi. Jadi penyambut jemaat atau asyir itu diibaratkan fungsinya itu seperti saudara pernah melihat ketika saudara pergi ke sebuah pesta, masuk ke sebuah tempat resepsi, begitu banyak wanita-wanita cantik di depan, gitu kan? Atau mungkin yang bujang-bujang di depan, yang cewek-cewek disebut apa? Pager ayu,
Ya, tahu saudara perhatikan banyak sekali gitu kan. Yang cowok-cowok disebut apa? Pagar bagus. Nah, saudara tahu kayak gitu ya. Nah, kayak seperti itu sekalian gitu ya. Mereka punya peran gitu ya. Nah, saudara tahu bahwa kesan pertama ketika saudara datang beribadah di sebuah gereja itu dipengaruhi oleh peran penyambut tamu. Betul saudara? Sebelum saudara duduk di tempat ini, saudara ketemu dengan yang di depan dulu. Nah, apabila orang yang datang itu mendapat kesan yang baik dari cara saudara menyambut, dari saudara menyapa, dia akan duduk dengan tenang di sini dengan hati ayam. Iya, aku disambut Cah Ayu tadi. Tangannya halus sekali tak pegang. Loh, ada loh saudara. Seumur-umur dia tak pernah salaman dengan orang yang tangannya halus sekali. Seumur-umur mungkin di rumah dia lagi sumpek, lagi bertengkar mungkin dengan istrinya, dengan anaknya gitu ya. Atau semalaman dia lagi metutu mulutnya itu, mukanya masem. Begitu masuk di sini, ketika saudara selamat pagi, selamat datang, dan senyum sama dia. Waduh, kayak seperti disiram air dingin. Nyus, aku di rumah aja istriku buang muka sama aku. Begitu sampai di gereja aku disenyumin. Terus yang tadi nyambut tamu Ayu lagi, tangannya halus lagi. Waduh, senangnya. Belum dia disentuh oleh firman Tuhan. Ketika ada orang yang menyambut dengan tulus, dengan sukacita, ya toh, dia duduk di sana. Tuhan, terima kasih hari ini melalui Asia tadi senyum sama aku. Tadi tak salamin tangannya halus sekali Tuhan. Tuhan, seperti itulah Engkau menyapa aku. Hatiku yang kasar, hidupku yang kasar itu dibuat halus Tuhan. Sebelum dengarnya belum nyanyi dia, ya belum dengar khotbah, belum ngaku dosa, dia sudah duduk dengan tenang dulu. Tuhan bisa memakai seorang asyir untuk menyentuh umat, memperbaharui umat itu. Jadi kesan pertama itu sangat menentukan. Betul? Kesan pertama itu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Wah, saudara sering nonton iklan ini. Iklan apa itu? Iklan Axe gitu ya, iklan parfum laki-laki. Kesan pertama begitu menggoda gitu kan. Selanjutnya terserah Anda. Di gereja ini pertama kali memberi kesan menyambut aku dengan sukacita. Besok datang lagi ya. Nah, oleh sebab itu saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang melayani gitu ya. Ibadah kita ini sukses atau tidak itu 5 menit awal ibadah itu dimulai. Itu membawa semangat, itu membawa inspirasi tidak. 5 menit awal dia datang, itu menentukan besok dia datang atau tidak lagi. Nah, ketika asyir memberikan keramahan, melayani dengan tulus, sudah menyentuh orang yang datang beribadah itu, kasih karunia Tuhan hadir, langsung dia merasakan, Tuhan terima kasih Engkau menyapa aku melalui asyir. Tapi sebaliknya, ketika saudara tidak siap melayani, ketika saudara tidak siap memberi senyum, ketika saudara tidak mempersiapkan pakaian dengan baik, apa yang terjadi saudara? Hah? Apa yang terjadi? Besok-besok mau datang. Kok sombong ya orang itu yo? Mau saya berusaha mau senyum sama dia, dia melengos. Sudah tak ulurkan tanganku, tak serain jariku, tadi pagi sudah tak kasih hand body supaya halus, tak ulur tanganku, tak pegang tangan, cuil tok. Wih, tersinggung aku. Ada orang yang salam kayak gitu? Ada Bapak Ibu. Ya, nanti kita bicara teknisnya bagaimana itu ya. Ada orang yang tersinggung baru pegang dikit, atau pegang ini. Ayo ya, selamat pagi. Wah, tersinggung dia. Besok datang lagi enggak? Enggak datang. Datang pun dia enggak lewat pintu depan, lewat belakang atau samping. Enggak mau ketemu dengan depan. Nah, saudara sekalian, jadi kesan pertama itu menentukan sekali. Gitu ya. Nah, ini hasil survei. Hasil survei. Silakan ditampilkan hasil survei. Oke. Hasil survei dengan pertanyaan begini. Mengapa orang berhenti datang ke sebuah toko?
Kenapa saudara sekalian? Yang pertama mati, ya memang kan mati tidak bisa datang lagi kan? Ya, kedua itu hanya 1%. Yang kedua pindah itu 3%. Jadi nggak bisa datang ke sebuah toko lagi. Saudara punya toko gitu ya, ibaratkan gitu. Kenapa seseorang nggak datang lagi beli sesuatu ke toko saudara? Mati 1%, pindah 3%. Kemudian karena persahabatannya buruk. Oh itu 5%. Kemudian karena kompetisi harga sehingga dia pindah, itu 9%. Kemudian produknya tidak memuaskan, itu 14%. Sudah tahu persentase yang paling tinggi seseorang itu tidak hadir lagi di toko di mana apa yang biasanya dia belanja, itu karena sikap acuh atau cuek dari pelayannya. Betul? Berapa persen saudara sekalian? 68%. Nah, saudara perhatikan betapa pentingnya peranan seorang asyir itu. Ya toh, 68% seseorang tidak mau lagi belanja di situ. Bukan barangnya tidak bagus, bukan tidak murah. Yang jaga itu, gergetin. Aku sudah diri di sini mau bayar aja. Ini uangku laku kok, nomor serinya ada, mau tak bayar aja. Lama sekali. Pelayanannya tuh kasar. Tidak ada senyumnya. Mau tanya ini tidak boleh, mau beli ya beli, tidak beli ya sudah. Ini berapa ini? 500, boleh tawar enggak? Tidak ada tawar-tawar. Ketus jawabnya. Saudara senang enggak belanja di situ? Waduh, saudara, saya juga jaga toko, jadi saya juga tahu sedikit gitu ya. Ketika orang datang, bagaimana melayani? Tamu itu adalah raja, harus dilayani, disiapin mungkin kasih minum dulu, didudukin atau ditanyain, diladeni dengan baik. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sikap acuh tidak acuh itu membuat seseorang enggan datang ke sebuah gereja. Ada saudara, ada banyak sekali. Jadi saudara, asyir punya peranan sangat penting di dalam sebuah ibadah. Nah, kelihatannya saudara sekalian pelayanan asyir itu sederhana, memang sangat sederhana. Tetapi sebenarnya pelayanan itu tidak kalah pentingnya dengan tugas pelayanan yang lain di dalam sebuah ibadah. Tidak kalah penting dengan pemusik, tidak kalah penting dengan singer, tidak kalah penting dengan paduan suara, enggak, dan tidak kalah penting dengan seorang pendeta. Jadi peranan saudara sangat penting. Sebagai penyambut jemaat saudara sekalian, Anda tidak sedang melayani manusia, melainkan melayani Allah melalui sebuah kehadiran setiap umat yang Anda sapa di pintu masuk gereja. Itu pemahamannya. Ketika saudara melayani, itu siapa? Ya, saya melayani manusia. Saudara tahu gara-gara hubungan tidak baik, seseorang tidak mau datang ke gereja. Apalagi tahu yang asyir itu adalah orang yang dia benci, yang dia marah. Begitu turun mobil atau begitu masuk gereja, si A itu aku mau lewat pintu masuk situ. Lewat yang lain aja, kalau bisa lewat pintu belakang, kalau bisa lewat pintu bawah mimbar tidak apa-apa, yang penting tidak ketemu sama dia. Waduh saudara, kalau sudah begitu bagaimana? Betapa sakitnya seseorang itu. Nah, saudara memperhatikan ketika saudara datang melayani, atau mungkin saudara tidak suka dengan seseorang, bisa aja kan orang tidak suka dengan kita, atau kita yang tidak suka dengan seseorang. Kalau kita tidak suka dengan seseorang, kita gampang aja melayaninya. Silakan masuk, ya sini tak kasih wadah, masuk, duduk, cari tempat duduk sendiri ya. Sorry, saya tidak bisa melayani kamu. Atau seperti itu, sekali ya selamat pagi. Nah, sudah tidak nyaman saudara. Tapi kalau saudara tahu ketika saudara melayani seseorang yang datang, itu jemaat, itu tamunya Tuhan, itu orang penting. Bisa saja loh Tuhan mengambil rupa seorang yang papa. Betul? Seorang yang mungkin rupanya tidak menarik, pakaiannya compang-camping,
bajunya bau. Bisa saja, bisa saudara. Saya pernah melayani orang seperti kayak gitu. Wah, lihat rupanya aja, jarak apalagi jarak 2 meter aja sudah bau berangus. Apalagi jarak 1 meter saudara. Apalagi sudah duduk jejer sama dia, bisa sepanjang kebaktian sudah tutup mulut. Mungkin pendetanya tersinggung. Kenapa tutup mulut, berusaha gosok gigi ya? Enggak Pak, maaf bau yang duduk sebelahku. Nah, belum, jangan-jangan saudara ada orang yang menjadi utusan Tuhan datang seperti kayak gitu. Saudara terima enggak? Saya pernah melayani di sebuah gereja di Semarang gitu ya. Duduk persis 2 orang beda. Persis di bawah tuh AC, karena AC sentral gitu ya. Menyentrong dia sudah bawanya bajunya bau, begitu kena AC, aromanya kemana-mana, sing, bau ikan asin, bau yang menyengat sekali. Ada seseorang terganggu. Siapa iki yo? Siapa yo? Wah, saudara yang terganggu hidung dengar firman Tuhan. Saudara bisa marah? Tidak bisa, kita tidak bisa nolak. Saudara tahu dia juga anak Tuhan. Hanya mungkin pada saat dia datang kehabisan air, tidak bisa mandi. Nah, ketika saudara melayani orang seperti kayak gitu, dia masuk pertama kali, mungkin itu Tuhan yang suruh. Bagaimana perasaan saudara? Saudara harus siap. Ya tahu saudara tidak bisa memilih. Menyambut siapa saja yang datang, baik tua maupun muda. Yang pengalaman nyambut tamu, pasti orang punya ragam yang berbeda-beda ketika irama menyambut kita, betul? Ada yang pegangnya gitu ya. Ada yang pegang secuil, gitu aja. Kemudian ada yang bagaimana? Ada yang pegang kenceng. Terus bukan hanya pegang kenceng aja sampai sakit, kita dipegang tangannya sampai disentak lagi. Saya pernah disalami, saya sampai kaget. Seorang ibu-ibu, lihat wajahnya tuh tenang, tapi kalau salam, wih mantep ya. Kenapa ya, apa ada apa dengan tanganku gitu ya. Dan saya pun kadang-kadang juga salah ketika kita menyalami seseorang, dia itu ya salam paling normal kan biasa aja, pegang, senyum gitu ya, pegang gitu, salam gitu kan. Ada yang salah pegang karena tangannya sangat halus sekali sehingga begitu bunyinya, wih patah mungkin. Ada yang seperti kayak gitu saudara. Nah, macam-macam saudara kalian. Nah, namun semua itu perlu kita siapkan. Nah, ada 4 tahap yang perlu kita siap sebagai seorang penyambut tamu. Yang pertama persiapan. Persiapan yang dimaksud di sini adalah persiapan dalam hal yang harus kita lakukan, siapkan sebagai seorang penyambut jemaat sebelum kita melaksanakan tugas. Yang pertama apa saudara sekalian? Perhatikan jadwal tugas yang ditentukan. Ya toh? Di ibadah pertama atau kedua, perhatikan itu. Kemudian perhatikan siapa rekannya. Oke, kalau sudah tahu, kita siapkan diri. Sebelum bertugas, kita siapkan hati, pikiran kita, sungguh-sungguh kita tertuju. Besok saya melayani sebagai asyar. Saya pernah menerima seorang jemaat dari Irian Jaya. Dia ketika bergabung di sebuah gereja yang saya layani, dan dia pertama kali mendapat tugas pelayanan sebagai seorang kolektor. Malam minggu dia ada di Surabaya karena saudaranya sakit. Dia telepon kepada saya, Pak Tim, besok saya melayani di KU 2. Tapi posisi saya KU 1 jam 6 kebaktian waktu saya melayani di Semarang. Tapi posisi sekarang saya masih di Surabaya, saudara saya sakit, tidak ada yang nemani, mau tidak mau saya Pak. Tapi besok itu saya tugas pertama Pak, itu sudah saya tunggu-tunggu Pak. Saya sudah
pindah sana pindah sini, tapi saya cocok melayani di sini. Ketika saya dikasih tugas, saya senangnya luar biasa. Nah terus bagaimana? Bapak bisa pulang? Saya akan usahakan pulang, Pak. Loh, pulang bagaimana? Tidak apa-apa. Oh gitu, iya. Tolong doakan saya, malam hari ini saya akan naik sepeda motor dari Surabaya di rumah sakit pulang ke Semarang. Gitu ya. Jam 6 saya akan tugas. Oke, kalau seperti itu berdoalah minta Tuhan tolong. Sudah tahu? Jam 6 pagi dia kebaktian. Jam 6:10 dia sudah datang. Saya kaget ya minta ampun. Ada apa membuat dia begitu antusias? Dia mempersiapkan hatinya. Betapa serius. Kan kolektor kan bisa diganti kan? Tidak bisa. Tapi untuk pertama kali dia tahu jadwalnya. Dia persiapkan hatinya. Dia siapkan badannya. Dia berkorban meninggalkan kakaknya yang lagi sakit. Betapa pentingnya sebuah pelayanan. Hanya ngambil kantong kolektor, ngedar kolektor, selesai. Setelah ibadah saya tanya dia, bagaimana perasaanmu? Senangnya minta ampun, Pak. Sepanjang jalan saya minta Tuhan tolong naik sepeda motor, Tuhan tolong saya besok tugas pertama kali megang kolektor katanya. Betapa bahagianya dia. Itu yang pertama. Yang kedua saudara sekalian, bawa di dalam doa pelayanan saudara. Ya, bawa di dalam doa. Yang ketiga, apabila saudara berhalangan, cari ganti. Terus ngomong sama koordinatornya, besok saya tidak bisa, saya mohon digantikan. Tolong tugas saya besok saya akan lakukan. Yang keempat, perhatikan kerapian, yaitu berpakaian. Sepakati, mau pakai baju batik, mau pakai baju putih hitam, silakan. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang harus dipersiapkan? Sungguh-sungguh kasih tahu sama keluarga, besok saya tugas asyir. Nah, ini yang jarang. Harus kasih tahu dengan anggota keluargamu, sehingga ketika engkau datang tidak telat. Kasih tahu istrimu, kasih tahu suamimu, kasih tahu anakku, aku besok asyir. Penting pelayanan asyir, penting, makanya saya harus kasih tahu sama orang. Untuk apa? Mengingatkan saya. Minimal malam itu saya didoakan. Betul saudara? Sedemikian. Nah, kedua sekali ketika ibadah sedang berlangsung. Ya, ketika itu berlangsung, idealnya saudara sekalian kita datang ke gereja 30 menit sebelumnya. Idealnya 30 menit sebelumnya. Kenapa? Asyir itu bukan hanya saja bagi warta gitu ya. Dia harus lihat warta itu sudah ada belum di pintu itu. Dia harus melihat ini dalam keadaan bersih tidak. Dia harus melihat kantong kolektor ini sudah rapi belum. Jadi dia harus survei lapangan. Itu asyir yang baik. Jadi bukan hanya datang, sudah datang gerusu-gerusu, sudah tidak lihat wartanya betul enggak hari ini, ada liturginya enggak. Nah dia harus datang lebih awal, dia harus cek. Nah itu asyir yang baik. Nah dia harus tahu tempat duduknya, dia harus lihat dulu, dia harus kenal lapangan ini. Itu asyir. Nah jadi saudara sekalian, idealnya dia datang 30 menit. Kemudian yang kedua, dia menyambut jemaat itu khusus di pintu utama. Dia sudah tahu bagiannya di mana. Oh, di bagian pertama. Dengan siapa? Dia sudah tahu. Jadi sekalian dia ada jemaat, jangan hanya dia berada di pintu utama, dia juga harus malu pintu yang masuk di mana. Dia harus perhatikan. Oh, di gereja ini, makanya saya usul saudara, kalau saudara melayani di sebuah gereja baru ya enggak tahu, survei dulu. Jadi ketika saudara survei, saudara bersentuhan dengan kursi, dengan meja, dengan kursi-kursi ini, saudara punya hubungan batin. Ya, maafkan saya melakukan ini ketika ibadah sebelum mulai gitu, saya menjalani setelah Tuhan, saya tidak tahu siapa duduk di sana. Siapapun yang Tuhan utus, Tuhan jamalah hati dia. Saya tidak tahu persoalan. Doa syafaat aja, saudara duduk, lewatin 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi. Tuhan, siapa yang kau izinkan duduk di sana? Nanti dia melayani Tuhan, nanti dia memberi persembahan, dia duduk sama suaminya, dia duduk sama menantunya. Siapa ya Tuhan tidak tahu. Dalam nama Yesus Tuhan kuduskanlah orang-orang yang datang itu. Nah itu asyir. Saudara harus yakin.
gitu ya. Jadi saudara bukan hanya perhatikan satu pintu aja, tapi buat ada 2 pintu. Oke, Tuhan kuduskan pintu itu ketika orang itu masuk, Tuhan sentuh hati dia. Saya tidak tahu apa persoalan dia. Doakan dia. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, bersikap santai, ramah, penuh kehangatan dalam menyambut dengan senyum tanpa terkesan dipaksa atau terpaksa. Karena kemarin aku disuruh sama Pak Tim. 2 kali gagal, didatangi lagi, dikunjungi lagi. Malu aku jadinya. Jadi terpaksa. Kalau tidak datang, majelisnya yang datang. Waduh, kalau saudara melayani terpaksa, lebih baik katakan saya belum siap. Ada orang lain dirugikan. Lebih baik jangan. Ya. Yang keempat, ketika saudara bersalaman, tatap wajahnya. Ya. Tatap wajahnya, kemudian lihat ke matanya dan sapa dia, ajak berbicara. Selamat pagi, selamat datang. Senang sekali bertemu dengan kamu hari ini. Kami menyambut kamu masuk ke rumah Tuhan. Dilihat saudara sekalian. Ketika saudara melihat, kan ada orang yang sebagian tidak suka lihat gitu ya. Saya kasih rahasia sedikit. Ketika saudara melihat apanya? Jidatnya, telinganya, hidungnya, ada kemungkinan. Matanya, betul? Saudara tahu ketika saudara memberi respon, ketika saudara melihat matanya, saudara tahu orang itu menyambut saudara serius atau tidak? Benar? Ada aja atau hanya sembarangan saja? Ya selamat pagi, basa-basi aja, udah basi gitu ya. Basa-basi jadi basi loh. Ketika saudara tahu, selamat datang, kami senang sekali bertemu dengan kamu, bersekutu dengan kamu. Berbahagialah orang yang datang di dalam rumah Tuhan. Dilihat saudara sekalian, kalau perlu dilihat hidungnya, sekalipun ada yang mancung ke dalam tidak apa-apa. Lihat hidungnya. Ih mancung ya, itu anak Tuhan datang, selamat datang. Tatap saudara sekalian, tatap mukanya gitu ya. Yang kelima, jika perlu saudara sekalian ada 2 orang penyambut tamu yang bertugas mengantar ke dalam. Jadi bukan hanya di sana aja 2 orang, situ 2 orang, terus setelah itu dibiarkan. Memang saya perhatikan di sini belum menjadi satu kebutuhan, tapi dalam acara-acara pasca, acara-acara perjamuan itu memang harus diantar. Saya melihat ada keunikan jemaat di sini gitu ya. Dia kalau duduk, sepertinya tempat duduk itu di bawah itu ada sertifikatnya. Tiap minggu dia pasti duduk di pojok baris kedua, ke kanan atau ke kiri, atau di tengah-tengah. Saudara tahu, gara-gara ada orang yang datang lebih awal, duduk di tempat duduk dia. Begitu dia datang agak telat, pulang dia. Karena tempat dudukku diduduki orang. Ada seperti itu saudara sekalian. Diarahkan sama jemaat, duduk agak samping dikit ya, mah. Kayaknya sudah punya lemnya di situ ya. Pantatnya pas di situ, ada tempat bekas pantatnya mungkin ya. Udah licin di situ. Jadi kalau duduk mantap di situ ya. Ada saudara, ada. Coba saudara perhatikan ya. Saudara sebagai asyir, jadi bukan hanya saudara tahu oh ini orangnya ini. Mulai saudara tahu dia duduknya di mana. Ada tempat-tempat pasti. Ya saya tidak nyinggung saudara loh ya. Ada orang-orang tertentu seperti gitu. Kalau digeser sedikit, wah ini hong shui-nya tidak bagus. Harus sentral tengah-tengah karena Pak Pendetanya melihat. Kalau aku duduk samping kan Pak Pendeta jarang melihat aku. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak mau dilihat. Aku mau pilih-pilih ke belakang. Jadi kalau ngantuk-ngantuk saya bisa sembunyi di belakang. Ada yang seperti kayak gitu. Jadi dia tidak mau diatur. Nah, kalau sebagai seorang asyir yang tertib gitu ya, dalam konteks acara tertentu dibawa, sudah hitung kursi ini muat berapa orang. Kursi ini kira-kira muat 5 orang, diduki 4-5 orang. Saudara harus beranilah jalan lalu. Nah, makanya tadi saya katakan kalau saudara datang lebih awal, saudara harus menyesuaikan dengan tubuh saudara, mengkondisikan ruangan ini dulu. Saya biasa menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja yang baru, saya minta lihat mimbar dulu. Saya akan berdiri, saya akan melihat-lihat sebelum ada ibadah mulai, supaya saya bisa menyesuaikan diri. Nah itu jadi penguasaan lapangan itu namanya, itu seorang asyir gitu ya. Nah itu
ketika ibadah sebelum berlangsung. Saudara bisa antar orang itu. Ada orang yang tidak mau diantar, nggak usah diantar. Kalau biasa-biasa saja gitu ya. Ada orang yang siap mau diantar, kalau saudara tahu oh itu tamu. Tamu kan dia kikuk toh, apalagi datangnya telat. Ya toh, saudara tahu di mana tempat yang masih kosong. Kemudian saudara ketika ada seorang sudah duduk gini. Nah, kayak gitu kan kosong kan? Ya sorry ya, saya ambil contoh. Di situ kan kosong, bisa diisi 2 orang. Ya toh? Nah, kita harus ngomong sama orang itu, kita akan membawa, "Ibu, maaf ya kalau bisa geser 2 tempat duduk ya." Kalau orang yang datang terakhir biasanya dia udah gopo-gopo, ya toh, mencari tempat duduk, apalagi dia lagi duduk itu kita lagi pas foto misalnya gitu, lagi berdiri. Dia tidak berani geser sana geser, nunggu di situ. Nah, kita harus mencari tempat duduk yang pas untuk dia. Nah, itu petunjuknya kita asyir, gitu ya. Nah, kemudian ketika ibadah berlangsung, biasanya 10 menit setelah ibadah berlangsung kan ada salam gembala, betul ya? Salam gembala siapa yang baru pertama kali datang, begitu pertama kali datang, saudara harus sudah menyiapkan formulir isian itu. Jadi setiap asyir sudah harus tahu di depan biasanya sudah disiapkan. Selain saudara mempersiapkan perlengkapannya apa, warta, buletin atau liturgi, kemudian juga ada formulir perkenalan. Saudara harus siapkan. Nah, berapa lama toh saudara ketika ibadah berlangsung? 10 menit ketika sampai salam gembala, saudara harus masuk. Jangan berdiri lagi di sana. Biasanya orang paling telat itu kira-kira 5 sampai 10. Kalau sudah lebih dari itu, saya katakan kita juga perlu ibadah. Jadi jangan ditongkrongin, belum khotbah kok. Belum khotbah. Ya sudah, saya tunggu aja. Jangan sungguh sampai khotbah. Batasannya yang paling asyir itu mulai paling telat yaitu ketika salam gembala. Oke, begitu salam gembala saudara harus masuk, segera bergabung beribadah, baca mazmur. Jadi tidak usah tunggu lagi. Yang telat mereka akan melayani diri sendiri. Ya. Nah, itu selesai. Nah, kemudian selesai ibadah bagaimana saudara? Selesai ibadah, kalau memungkinkan saudara, biasanya kan orang tidak membawa pulang warta, diselip-selipkan. Nah, terus ada kebaktian kedua. Nah, di ibadah yang pertama kalau bisa dikumpulin wartanya. Setelah kumpulin warta, kemudian doa bareng. Gitu ya. Doa bareng bersama-sama. Nah, itu tugas kita. Oke, nah demi kelancaran itu. Nah, terakhir, nanti agak secara teknis gitu ya. Terakhir silakan ya, ini refleksi saja. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Bagi Kristus setiap orang berharga. Bagi yang tua, yang muda, yang kaya, yang bersahaja, semuanya sama. Bahkan orang yang berdosa pun mendapat perhatian penuh. Untuk itulah dia mati untuk menebus mereka. Maukah kita mematikan kepentingan kita sendiri untuk menjadi asyir atau penyambut bagi Kristus? Firman Tuhan menyatakan bahwa bila kita menyambut seorang yang paling rendah dalam masyarakat sekalipun, sama dengan menyambut Kristus. Amin. Sekarang kita masuk. Nah, jadilah seorang asyir yang ramah. Terus, oke, saya mencintai penyambut tamu gereja. Terus, selesai. Nah, saya persilakan petugas membagikan. Ini teknis ya. Ya, silakan dibagikan. Kita melihat yang lebih teknis.
Ya, buklet kecil ini dikeluarkan oleh Departemen Ibadah dan Musik. Ini merupakan satu panduan teknis pelayanan asyir.